Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami', di mana kita sudah masuki hadis ke-21. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil madlumu. Al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil madlum. Akhrajahu Muslim. Al-mustabbana artinya dua orang yang saling mencaci, dua orang yang saling memaki atau mencela. Maqala, maka dosa ucapan mereka, fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum, ditanggung oleh orang yang memulai selama yang dizalimi tidak membalas dengan melampaui batas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tidak boleh seorang muslim pedas lisannya. Tidak boleh seorang muslim itu memiliki lisan yang pedas. Maksudnya pedas di sini suka menyinggung orang dengan cacian, makian, celaan dan yang semisalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Artinya kefasikan di sini perbuatan buruk dan keji. Karena kalau seseorang mencaci atau memaki, dampaknya biasanya ada ketersinggungan kepada orang yang dicaci. Ujung-ujungnya terjadi perkelahian. Bahkan tak jarang sampai merenggut nyawa. Maka intinya hadis ini bahwa lisan yang pedas, yang suka mencaci dan memaki ini selalu menimbulkan fitnah. Makanya kemudian dalam sebuah hadis Nabi mengatakan man dara musliman darahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjadikan mudarat terhadap seorang mukmin atau seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kemudaratan dia kelak pada hari kiamat. Jadi Allah tidak akan membiarkan siapapun orang yang memiliki lisan yang tidak baik. Akan tetapi dalam hadis ini juga Nabi SAW mengatakan dua orang yang saling mencela, dosa ucapan mereka ditanggung orang yang memulai. Jadi kalau seandainya ibu
maaf umpamanya bilang kepada saudaranya dengan kalimat binatang, wahai anjing, wahai babi, wahai harimau atau apa ya, buaya. Kemudian yang ibu katakan dengan kalimat-kalimat binatang itu marah, akhirnya mencaci balikmu. Kalau cacian balik ini tidak melampaui batas, malam ya'tadil madlum, kata Rasul, tidak melampaui batas, maka cacian balik itu tidak berdosa walaupun isinya celaan. Umpamanya seseorang mengatakan, si A mengatakan kepada si B, hei kamu anjing. Kata si B, kamu juga anjing. Sama-sama bilang kalimat anjing kan Bu ya. Maka si B ini tidak akan berdosa walaupun dia mencela si A dengan kalimat binatang. Dia hanya membalikkan kalimat itu saja. Yang berdosa adalah orang yang pertama mencela. Jadi dosa keduanya dilimpahkan kepada orang yang mencela. Walaupun orang yang dicela mengeluarkan kata-kata buruk, asal yang dikeluarkan itu hanya membalikkan kata-kata orang itu. Oh dasar bangsat, ibu katakan kau yang bangsat. Oh dasar penjahat, ibu katakan kau yang penjahat. Oh dasar pengkhianat, ibu katakan kau yang berkhianat. Ibu yang kemudian dicela mengeluarkan kata-kata yang sama secara lahiriah Bu, itu kan kalimat-kalimat kotor yang ibu keluarkan. Kalimat-kalimat yang tidak pantas seorang muslim mengeluarkannya. Cuman ibu kan hanya membalikkan kata-kata kepada orang yang mencela. Lah ibu tidak berdosa dan tidak masuk pada hadis Nabi SAW, sibabul muslimina fusuk, mencela seorang muslim itu kefasikan. Di sini ibu tidak masuk di situ. Kenapa? Karena ibu hanya mengembalikan kata-kata orang. Akan tetapi di sini, kalau seandainya ibu melebihi batas, ibu bukan hanya mengembalikan kata-kata orang itu, tapi ibu tambah bumbunya, ada micinnya, ada garamnya, ada bawangnya. Ibu tambah tuh kata-katanya. Ibu dikatakan oh dasar buaya, ibu mengatakan kau yang buaya, kau yang harimau, kau yang badak, kau yang, semuanya ibu tambah-tambah binatang, maka ibu sudah melakukan kefasikan. Kenapa? Karena membalas melampaui batas. Itulah yang kemudian difirmankan di dalam surah An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan kezalimannya. Allah mengatakan, jika kalian hendak membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan kezalimannya. Cukup kalau seandainya ibu dikatakan, hei anjing, ibu katakan kau yang anjing, selesai, titik sampai di sini. Ibu enggak akan berdosa karena ibu hanya membalikkan kata saja. Tapi ibu kalau umpamanya menambah, kau anjing, ibu katakan kau yang anjing, kau yang babi, kau yang kera, gitu ya. Ibu tambah tuh dengan beberapa, apalagi menyebut satu kandang binatang gitu ya. Maka ibu sudah melakukan kefasikan sama dengan yang mencela. Lalu apa bedanya ibu dengan yang mencela? Kalau seandainya ibu membalas dengan celaan melampaui batas. Akan tetapi walaupun dalam Islam itu kita boleh membalas dengan yang setimpal kezalimannya, tetapi bagaimanapun memaafkan jauh lebih baik. Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkanlah, ampunilah, lapangkanlah dada kalian. Apakah engkau tidak ingin diampuni oleh Allah dosa-dosa kalian? Jadi kalau seandainya ibu tidak membalas, justru ibu tidak sadar dosa-dosa ibu,
sudah dihapuskan Allah. Tanpa melakukan apa saja, cuma ibu mendengarkan orang mencaci maki. Jadi kalau ada orang mencaci maki, diam saja Bu, tidak usah dibalas. Orang yang mencaci maki dapat dosa, ibu diam saja dapat menggugurkan dosa. Kan enak tuh. Yang satu mendapatkan dosa, yang satu gugur dosanya. Kalau ibu diam saja. Ya. Tetapi kalau ibu pikir mungkin ini tidak bisa diam, nanti saya nggak dihargai malah dihinakan, maka ibu boleh membalas tetapi dengan balasan yang sama, dengan mengembalikan ucapan orang tersebut. Jangan memilih kata-kata yang lain. Pamannya ibu dikatakan, oh dasar kamu semut, pamannya kan. Ibu malah kemudian mencari binatang yang besar, kau yang harimau. Nah, ini orang bilang semut, ibu pula bilang harimau kan. Kan lebih ganas namanya Bu ya. Semut digigit tak sakit, harimau gigit mati orang. Jadi kalau ibu kemudian memilih diksi kata-kata yang jauh lebih serem, ini juga tidak boleh, berarti tak imbang dengan kata-kata orang itu. Cukup ibu balikan saja kata-katanya. Beginilah indahnya Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyakiti perasaan orang itu dengan ancaman yang keras. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin ataupun mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, mereka sungguh telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang suka menyakiti dengan celaannya, dengan caciannya, dengan fitnahnya, merendahkan, menggibah, menghina dan yang semacamnya, maka dia akan memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dosa besar dia akan angkut. Karena bagaimanapun Bu, celaan seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu sama dengan membunuhnya. Sebagaimana Nabi yang mengatakan, kata Nabi SAW, la'nul mu'min kaqatli. Melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Karena begini Bu, orang kalau tersakiti hatinya, umpamanya ibu disakiti hatinya oleh tetangga dengan ucapan-ucapannya yang kasar, yang kotor, yang pedas gitu ya. Lah, ketika ibu sakit hati ini akan mempengaruhi kesehatan Bu. Sakit hati itu akan mempengaruhi kesehatan. Dari situlah muncul berbagai macam penyakit. Gara-gara sakit hati, tensi naik, darah tinggi. Kalau sudah darah tinggi naik lagi jadi stroke. Kalau sudah stroke mati, antar ke Tamiang. Ya. Jadi walaupun tidak langsung menusuk pisau gitu ya, ataupun menghunus pedang ke leher atau meracuninya sehingga dia mati, celaan-celaan itu sebenarnya juga membunuh, tetapi memperlambat kematian. Intinya membunuh tapi lambat. Makanya Nabi SAW mengatakan la'nul mu'min kaqatli, bahwa melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Maka hadis ini sangat penting sekali untuk kita amalkan, bahwa seorang mukmin itu bukan pencela. Kata Nabi SAW, laisal mu'min bit-ta'ani wala bil-la'ani walal fahishi walal badi. Seorang mukmin itu bukan mukmin itu suka mencela orang, suka melaknat orang, berbuat kekejian kepada orang, atau berkata-kata kotor. Tidak ada kamusnya seorang mukmin itu seperti itu. Makanya dengan tegas Nabi SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan kalimat santun, diam itu lebih baik. Maka dalam hal seseorang bertengkar sehingga saling melontarkan celaan satu dengan yang lainnya, kalau kita tidak bisa membalas dengan kebaikan, lebih baik diam Bu. Kalau harus membalas dengan kejahatan, maka balaslah dengan kejahatan yang sama, jangan melampaui batas. Sebab kalau seandainya kita hanya membalas kejahatan sesuai dengan kejahatannya, kita tidak berdosa. Justru dosanya akan ditanggung kepada yang memulainya. Tapi kalau kita sampai melampaui batas, apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama gila, sama-sama tidak berakal, sama-sama tidak dewasa, sama-sama jahatnya, sama-sama lisan pedasnya. Lalu apa bedanya mukmin dengan fasik kalau begitu?
Maka bagaimanapun kalau tidak sanggup untuk membalas, maka diam. Kalau harus membalas, ucapkan kalimat yang santun. Kalau harus kasar, kembalikan kalimat kasar kepada pemiliknya. Dan tidak boleh lebih daripada itu. Itu sudah klimaks itu. Ya. Jadi di sini ada 3 poin Bu ya. Menghadapi orang yang memulai mengajak pertengkaran dengan melontarkan kalimat-kalimat jelek, kalimat-kalimat busuk, kalimat-kalimat buruk. Pertama, ibu diam. Diam saja. Ya. Ustaz, saya tidak bisa diam, tipe saya tidak bisa didiamkan. Ya sudah, balas tapi dengan kata-kata yang santun. Ya. Oh, tidak bisa saya, dia sudah menghina saya. Oke, balas dengan ucapan yang buruk, balikkan ucapan itu kepada dia. Kalau dia mengatakan dasar kau sampah, kau yang sampah, selesai. Ya. Jangan kemudian tong sampahnya ibu sebut semua. Dasar tong sampah, di situ ada kotoran kucing, kotoran ayam semua kan. Jadi cukup mengembalikan kata-kata saja. Karena begitulah Islam mengajarkan kepada kita keindahan cara membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata-kata ini, kata-kata celaan ini tidak boleh dilontarkan kepada orang yang sudah meninggal, Bu. Kepada orang yang meninggal tidak boleh, apalagi kepada yang hidup. Kata Rasulullah, tasubul amwat, jangan kalian cela orang yang sudah meninggal. Sejahat apapun orang meninggal itu, Bu, jangan dicela. Karena urusannya bukan kita dengan dia. Mungkin ibu bertetangga. Selama bertetangga itu jahat kali tetangga itu, kurang ajar sekali, suka menyakiti ibu. Akhirnya kemudian tetangga itu stroke, mati. Ya. Kalau sudah meninggal jangan dicela lagi, Bu. Karena dia sudah kembali ke hadapan Allah, ada pertanggungjawaban yang ia hadapkan di hadapan Allah. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal karena mereka telah sampai pada amalan yang dahulu mereka kerjakan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kepada orang yang meninggal saja kita tidak boleh mencela, macam mana orang yang hidup? Ya, orang yang hidup itu tidak seperti orang mati. Kalau orang mati dicela diam saja. Tapi orang yang hidup dicela bisa baliknya lah. Ia kalau hanya membalikan mencela, bisa saja dia memukul, bisa saja dia membunuh, bisa saja dia merenggut nyawa, bisa saja dia menyeret orang lain dalam permusuhan, bisa saja 7 turunan didoktrin dia untuk memusuhi kita. Karena begitulah terkadang watak masing-masing manusia itu berbeda. Makanya seorang muslim itu harus menjaga perasaan orang. Harus peka dengan perasaan orang, tidak boleh mengucapkan kata-kata sembarang. Apalagi dalam bentuk celaan. Karena sering saya katakan, Bu, terkadang kita ini mencela seseorang. Kita ini orang baik sebenarnya, tidak mau mencela seseorang, tapi terkadang ada hal-hal, boleh jadi mungkin ada kasus ibu tidak bisa menguasai hawa nafsu, akhirnya marah-marah, keluarlah kalimat-kalimat kotor. Lah kalimat-kalimat kotor ini, Bu, terkadang orang yang mengucapkannya menyesal setelah melontarkannya tuh. Kenapa saya tadi ngomong begitu? Kenapa saya tadi ngomong begini? Kenapa saya ngomong binatang kepada orang? Kadang menyesal tuh seumur hidup tuh. Akhirnya kemudian ingin minta maaf. Ya. Dan orang yang mendengarnya pun sakit hati sampai mendalam tuh. Gara-gara celaan orang itu ibarat luka pedang bisa diobati, tapi luka lisan itu sampai kiamat susah terobati. Ya memang sakit hati itu akan dikenang terus, Bu. Jadi orang yang mengucapkan kata kotor terkadang menyesal, orang yang mendengarnya pun terkadang tersakit hati, dan lama pula tuh tersakit hatinya. Kalau gelas pecah itu sudah nggak bisa lagi ditempel, retak juga tidak bisa kemudian diperbaiki seperti semula. Nah dari sini kita tahu bahwa Islam itu indah sebenarnya. Islam itu sangat indah, melarang penganutnya untuk mencaci, memaki, merendahkan, menghinakan. Dengan kata lain, Islam itu mengajarkan perdamaian. Karena bagaimanapun kerusakan itu kebanyakan ditimbulkan dari 2 perkara. Pertama, lisan kita, dan yang kedua dari kemaluan kita.
Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin kujamin masuk surga, jagalah lisan kalian dan kemaluan kalian dari perzinahan, maka selamat kalian dari dunia ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Nabi SAW mengatakan al-mustabani ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum. Dua orang yang saling mencaci maki, maka apa yang diucapkan oleh kedua orang tersebut dosanya kembali kepada yang memulai memaki, selama yang dimaki tidak melampaui batas. Ada beberapa faedah yang kita akan petik dari hadis ini. Yang pertama, rangkuman yang sudah saya jelaskan, annasibabal muslimi haramun, bahwa mencela seorang mukmin atau muslim itu haram hukumnya. Karena kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya dia sudah masuk dalam Islam. Maka kalau orang sudah masuk dalam Islam, Rasul mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Darahnya tidak boleh ditumpah, hartanya tidak boleh diambil, kehormatannya tidak boleh dirobek. Enggak boleh. Kalau sudah muslim, maka sesama muslim yang lain tidak boleh merobek kehormatannya dengan cara menggibahnya, mengadu dombanya dengan lisannya, mencacinya, memakinya, menghinanya, dan begitu seterusnya. Yang kedua, jawazu intisaril masbubi li nafsihi. Boleh kita ini membalas kalau kita dari pihak yang dimaki. Kalau kita di pihak yang dicaci, yang dimaki, yang direndahkan, boleh kita membalas. Tetapi sekali lagi, balasannya tidak boleh melampaui batas. Akan tetapi yang ketiga, lakin as-sabru wal afu afdal. Tapi kalau seandainya kita di pihak yang dimaki, kita di pihak yang dicela, kalau kita mau sabar dan memaafkan, itu jauh lebih afdal. Karena Allah yang mengatakan, waliman sabara wa ghafara fa inna dzalika min azmil umur. Maka bagi orang yang sabar dan mudah memaafkan, maka dia mendapatkan banyak keberuntungan dalam perkaranya. Kemudian yang keempat, bahwa seorang muslim itu harus memandang hukuk al-muslim, hak-hak seorang muslim. Di mana hak seorang muslim itu tidak boleh menzalimi. Tidak boleh menzalimi baik dengan fisik atau dengan lisan. Kemudian yang kelima, idan tasara al-masbub li nafsihi istaufa zalamatuhu. Kalau seandainya seseorang yang di pihak orang yang dicela ingin membela dirinya, maka seseorang boleh sekedar membalas sesuai dengan kejahatannya dan dia terlepas dari dosanya. Jadi sekalipun dia membalas dengan kejahatannya, tetapi dengan kejahatan yang sama, maka dia terlepas dari dosanya. Dia tidak punya dosa walaupun kata-katanya mencaci memaki, karena dia hanya membalikan kata-kata orang saja. Ya, dan yang terakhir tentunya juga seorang muslim tidak boleh membiarkan kemungkaran. Tidak boleh membiarkan kemungkaran. Kalau seandainya ada saudara kita memaki dan mencaci kita, maka sebaiknya kita nasihati. Kita nasihati dia supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Itu yang paling bagus. Karena Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Bahwa apabila seorang muslim melihat kemungkaran, maka cegatlah dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Ya, kalau itu bisa kita nasihati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari hadis yang kita baca ini bahwa kita harus bisa menjaga lisan. Intinya di situ. Seorang muslim, seorang muslimah harus menjaga lisan, apalagi ibu-ibu.
Karena biasanya bapak-bapak itu jarang ngomong, tapi sekali ngomong main tangan. Tapi kalau ibu tangan tak main, mulut pula main kemana-mana. Ya, biasanya wanita itu lebih pedas ucapannya dibandingkan laki-laki. Makanya Nabi SAW kalau mencontohkan dosa lisan, jarang mencontohkan laki-laki, Bu. Pasti yang dicontohkan ibu-ibu. Contoh umpamanya hadis Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang seorang wanita yang rajin sholat malam, yang rajin puasa sunnah, yang rajin bersedekah, yang rajin berbuat baik, tapi lisannya tak terjaga. Suka menyakiti tetangganya, lisannya setajam silet kater. Lisannya sangat pedas sekali, menyinggung orang luar biasa. Ngomong sedikit, itu meledak hati orang tuh. Rasul mencontohkan, ada seorang wanita, ya Rasulullah, kalau malam sholat malam, kalau siang puasa sunnah, kalau sedekah terus, tapi lisannya itu ngeri kali. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak ada kebaikan, kata Rasul. Kalau dia tidak bisa menjaga lisan, wanita itu tidak punya kebaikan. Walaupun dia sholat malam, walaupun dia sholat malam, walaupun dia puasa sunnah, walaupun dia puasa sunnah, walaupun dia rajin sedekah, sekalipun dia habiskan harta untuk sedekah, kalau lisannya tidak dijaga, percuma sholat malamnya, percuma puasa sunnah dan sedekahnya. Ya, kenapa? Karena yang menjaga semua amalan kita itu ada di lisan kita. Bukankah Rasul yang mengatakan hadis Mu'ad bin Jabal, maukah kutunjukkan kepada kalian semua pintu-pintu kebaikan ada di sini? Kata Rasul apa? Maukah kutunjukkan abwabul khair, semua pintu-pintu kebaikan ada di sini. Sahabat bertanya, Rasul maksudnya apa itu? Maka Rasul memegang lidahnya dan mengatakan, cukuplah kau jaga lidah ini. Kufa anka hadza. Jaga lisan ini, jaga lidah ini. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang, menyakiti orang. Karena kata-kata yang bisa menyinggung seperti melaknat, mengucapkan kalimat kotor, mencaci, memaki, itu bisa menggugurkan ibadah sunnah kita, Bu. Capeklah ibu sholat malam, capeklah ibu puasa sunnah, bersedekah, habiskan harta, tahu-tahu tak ada pahala gara-gara apa? Gara-gara lisannya tak dijaga. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang yang lisannya tidak dijaga itu akan mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Kenapa? Karena dosa menzalimi orang itu sama dengan menyerahkan pahala kita kepada orang yang kita zalimi. Orang yang mencela itu maka akan menyerahkan pahala kepada orang yang dicela. Orang yang menghinakan itu akan menyerahkan pahala kepada orang yang dihinakan, dan begitu seterusnya. Jadilah dia orang yang paling bangkrut pada hari kiamat. Makanya sekali lagi, ini hadis yang bagus sekali menasihati saya pribadi dan juga ibu-ibu untuk lebih bisa menjaga lisan. Belajar untuk berkata-kata yang santun, kalau tidak bisa diam. Karena kan bahasa ini kan macam-macam, Bu, ya. Terkadang daerah-daerah tertentu itu kan ada bahasa halus sekali. Ada bahasa setengah halus, ada bahasa halus, ada bahasa kasar gitu ya, ada bahasa kasar sekali. Saya pikir tiap-tiap daerah adalah. Ya, kayak di Jawa itu kan ada ada bahasa kromo, bawahnya lagi, sampai kalau ngomong sama orang tua ini bahasanya, ngomong sama sebaya ini bahasanya, ngomong sama anak-anak ini bahasanya. Saya kira semua daerah adalah kata-kata itu. Maka pandai-pandailah memilih kata-kata. Kalau bisa setiap untaian kata itu bernilai pahala. Kata Rasul, al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Wallahu a'lam, Bu. Saya minta maaf, Bu, tidak ada tanya jawab. Kebetulan pesantren lagi ngadakan rihlah, jadi saya harus cepat-cepat balik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.